Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang banyak diberikan keistimewaan oleh Allah. Dan di antara keistimewaan terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah kita diberikan bulan yang sangat penuh dengan kebaikan, bulan yang datang dengan sejuta harapan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang membawa angin segar bagi umat-umat Nabi Muhammad yang banyak lupa kepada Allah, yang banyak lalai di hadapan Allah, yang sering melakukan dosa serta nista di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Bulan Ramadan 10 awalnya Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu 10 hari keduanya Allah cucurkan, Allah mencari setiap hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari terakhir Ramadan banyak daripada umat-umat Nabi Muhammad yang mereka dihapus dari daftar orang-orang yang kelak celaka di dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini Allah mengguyurkan hujan ampunan kepada hamba-hamba Allah. Tentu saudaraku, hari ini kita sangat merasa bagaimana jauhnya kita dari Allah apabila kita menghitung antara perbuatan baik kita dengan perbuatan yang membuat Allah marah terhadap kita, maka sudah pasti dosa nista yang kita lakukan lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah bulan kesempatan terbesar bagi kita para pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan inilah Allah mencari setiap kita yang ingin kembali kepada Allah, dan sudah pasti Allah akan menerima setiap taubat, permohonan ampun yang diminta oleh seorang hamba. Bagaimana tidak? Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Sehingga disebutkan bagaimana cinta dan kasihnya Allah terhadap hambanya. Disebutkan dalam sebuah kisah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa kelak di yaumul qiyamah akan dihadapkan di hadapan Allah seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut penuh dengan dosa, yang mana pemuda tersebut seumur hidupnya ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hadapan persidangan Allah, Allah meminta persaksian dari anggota tubuhnya. Maka matanya berbicara, ya Allah, dengan mata ini dia melakukan kemaksiatan. Telinganya berbicara, ya Allah, dengan telinganya ini dia mendengar hal-hal yang Engkau benci. Tangannya berbicara, ya Allah, dengan tangannya ini dia berbuat zalim terhadap saudaranya. Ya Allah, setiap anggota tubuhnya bersaksi di hadapan Allah yang memberatkan hamba tersebut. Hancur dia di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa dia di hadapan Allah. Sehingga Allah berfirman, Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, persaksian yang telah diberikan oleh anggota tubuhnya sungguh teramat sangat membuatmu hancur. Tidak ada sesuatu hal baik yang dapat engkau banggakan, sedangkan aku adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Maka bagaimana aku akan mengampunimu
sedangkan tidak ada sedikit pun kebaikan yang engkau lakukan. Maka di saat-saat dia hancur di hadapan Allah, hinanya hamba tersebut di hadapan Allah, maka tiba-tiba terdengar rintihan dari selai bulu mata. Ia menangis di hadapan Allah. Ia katakan, "Ya Allah, mengapa engkau tidak meminta persaksianku? Ya Allah, mengapa engkau tidak biarkan aku berbicara?" Sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui. Maka kemudian sehelai bulu mata tersebut mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, memang betul pemuda ini semasa hidupnya dia banyak lupa kepada engkau. Dia banyak berbuat dosa sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang ia miliki. Sedangkan dosanya menumpuk laksana gunung yang sangat besar. Akan tetapi ya Allah, pemuda ini walaupun demikian hancurnya dia di hadapan engkau, namun ya Allah, aku bersaksi bahwasanya pemuda ini pernah sekali waktu ia menangis ya Allah. Ia basahi bulu mata ini ya Allah. Ia menangis karena ia takut kepada engkau ya Allah. Ia memohon akan ampun sehingga ia takut suatu saat nanti ia disiksa oleh engkau ya Allah. Berlinang air matanya dan membasahi bulu mataku ini, sehingga dengan ini aku bersaksi ya Allah bahwasanya pemuda ini walaupun ia hancur di hadapan engkau, namun pernah ia menangis karena memohon ampun, bertaubat di hadapanmu ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah mendengar persaksian daripada sehelai bulu mata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih memiliki kesempatan, kita masih memiliki waktu, walaupun tentu kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Namun dengan sisa umur yang teramat sangat singkat ini, di mana kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah mencucurkan segala ampunan bagi setiap hamba-hambanya, maka ini kesempatan kita untuk menangis, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena at-taibu mina dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosa niscaya yang ia lakukan, maka tidak akan Allah hapuskan, akan Allah singkirkan setiap kesalahan yang pernah ia perbuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dapat memohon ampun, sehingga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah dan kelak kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.